Ini kita kembali ke Bernie Sanders kita ini kan. Aspirasinya masih implisit threat ini ya. Gini, ini kan ada suara kita nggak mungkin meragukan infonya Pak Laksamana kan. Iya, berarti kan memang arus bawah agak kencang ini Bang RR. Nah, jadi selama ini kenapa banyak darat dan udara ini darat ya dan udara satu kali Pak Adi. Ini yang matra lain nih manuver politiknya kurang canggih atau preferensi Pak Jokowi cuma ke darat atau apa sih faktor yang paling kuat menentukan siapa yang menjadi panglima ini menurut Bang RR? Atau political actor lain yang variabel yang mempengaruhi di luar Pak Jokowi yang punya preferensi gitu, juga gitu. Dari yang udah kan Pak Muldoko, Pak Gatot, Pak Hadi. Satu adalah tentang budget. Ya, memang belum pernah zaman Pak Harto budget semua angkatan termasuk polisi nggak jauh beda-beda banget. Paling angkatan darat beda 25% lah. Hari ini anggaran polisi 3 kali dari 3 angkatan yang lainnya. Jadi salah satu tugas Panglima yang akan datang mesti ngomong sama DPR, jangan hanya ngegedein polisi dong, tapi juga TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Gitu. Nah yang kedua adalah tentu dalam proses ini banyak yang logi lah, ya kan. Sayangnya kadang-kadang mekanismenya itu bukan mekanisme formal. Kalau dulu ya Pak Pontoh kan tahu persis, Wanjakti kan pada dasarnya yang milih, kasih presiden ini top 4 atau ini top 3, presiden milih dari itu gitu. Hari ini fungsi itu kayaknya aku udah nggak pernah dengar lagi Wanjakti, iya kan? Kalau yang benar kan prosesnya begitu dan itu profesional. Wanjakti yang mengerti siapa perwira yang menonjol, kepemimpinannya, kecakapannya, siapa perwira yang ada masalah, karakter dan sebagainya. Ya, sehingga presiden disuguhi daftar 3 ya kan perwira yang paling tinggi dari berbagai angkatan dan tinggal milih gitu loh. Nah, tapi kan dalam masa Jokowi ini tokoh-tokoh di belakang layar itu sering lebih berpengaruh dari Wanjakti. Ya. Politik informal itu siapa yang saranin, kepentingannya apa, ya kan? Siapa yang itu sudah terjadi atau masih asumsi Bang? Yang Abang katakan politik informal dalam pengaruh. Sudah terjadi, ya kan? Apanya? Gimana cerita? Coba kasih dulu cerita dulu Nanti Bang. Pak Pontoh nambahin. Emang yang bagian bahaya-bahaya tuh biar beliau aja Bang ya. Pak Pontoh kayak nambahin, abang dulu mulai. Mulai dulu Bang. Ya misalnya kan ini khas Indonesia lah ya. Siapa yang paling dekat sama presiden biasanya sangat berkuasa. Misalnya zaman Pak Harto, ya Pak Habibie satu-satunya menteri yang bisa ketemu dengan Pak Harto 3 jam, 4 jam. Yang lain kan cuma 15 menit, 30 menit. Ya kan? Walaupun yang diomongin Pak Habibie Pak Harto sering itu diskusi tentang filsafat Jawa. Cuman di luar orang tahu bahwa Pak Habibie sangat berpengaruh, menteri kepercayaan Pak Harto. Dari segi ranking kan menteri riset kan cuma nomor 17. Tapi ada menteri yang bisa ketemu presiden 3 jam lebih, jangan-jangan nanti ngomongin kita nih. Pada takut menteri yang lain kan. Oh gitu. Iya kan. Nah, jadi dalam konteks Indonesia yang belum betul ini, itu tinggal dicek siapa yang paling dekat sama presiden. Bisa ketemu berapa lama, ukurannya sederhana kok. Menteri biasa cuma ketemu 15 menit, 30 menit. Ada yang lebih lama nggak? Nah, bisa ditahu bahwa dia punya pengaruh. Siapa Bang kasih info dulu? Kasih dulu yang lebih konkret gitu loh Bang. Kalau Pak Harto dan Pak Habibie oke lah ya. Setelah itu gimana gitu? Ya kan, mungkin karena diduga ini menyangkut info intelijen. Pak Pontoh lebih
Tetep lah. Gue pikir lagi nih. coba Laksamana. Kita terjemahkan kita, dalam bahasa yang tadi lebih. kan Laksamana bicaranya di level akar rumput terus nih kan, aspirasi arus bawah ini. Tapi di level elitnya gimana nih situasi? Kalau begitu sudah pasti Kasal tidak pernah dekat-dekat, dia di laut terus. Nah kan itu. Sehingga kalau hitungannya itu tadi, kalau hitungannya itu harus bisa berpengaruh atau mempunyai pengaruh terhadap pengambil keputusan, maka dia harus berbuat sesuatu supaya pengaruhnya kelihatan. Nah itu, itu. Kalau memang itu ukurannya jadinya kan, nah, karena Kasal tidak mungkin Kasal bicara apa dengan beliau kan, sehingga kalau untuk menarik perhatian dengan itu, ya itu tadi. Kan bisa bicara dwelling time ya kan apa. Bisa, nah itu bisa dwelling time bisa tambah jadi 10 hari itu bisa itu. Nah itu dengan segala macam. Jadi bikin latihan tentang pencarian bom laut. Nah selesai. Di mana? Di depan pelabuhan kontainer. Selesai. Berapa lama itu latihan? Apa enggak goyang? Itu. Ya kan? Lah ini kan fakta. Karena fakta latihan-latihan semacam itu bisa dilaksanakan di mana saja, ya kan? Itu di mana saja bisa dilakukan itu latihan. Atau cuma diumumkan, ditemukan bom laut ex Jepang di pintu lampu merah Tanjung Priuk. Apa enggak berhenti semua kapal? Padahal belum tentu. Iya. Nah, Laksamana. Nah, inilah kalau situasi yang membuat keterpaksaan untuk menarik perhatian tadi supaya kelihatan ada pengaruh gitu loh. Nah, ini. Jadi jangan dipaksakan situasi ini menjadi begitu. Kenapa? Ini aturan. Lebih baik aturan itu dibuang supaya tidak terpaksa. Iya. Kata Bang RR, ada yang lebih serem dari gua kan. Jadi makanya bilang itu tadi jangan bermain-main dengan angkatan laut untuk memaksakan dia bermain-main. Goyang dunia itu. Iya. Dibilang ada bom laut ex Jepang aja, ada ranjau ex Jepang, apanya? Mana ada kapal mau lewat? Nggak ada. Iya. Itu. Nah, dan siapa yang bisa membuktikan kalau dia bilang itu nggak benar? Kan hanya dia sendiri. Iya, nggak bisa pakai gegana, nggak bisa cek itu. Nggak bisa, Bos. Makan hiu. Nah, Laksamana. Artinya kan seperti kata Bang RR tadi kan, berarti harus ada movement khusus seperti yang dilakukan Pak Habibie ke Pak Harto gitu ya untuk bisa mendapatkan pengaruh. Angkatan laut tidak pinter yang begitu-begitu itu. Nah, Laksamana melihat nggak, misalnya dari yang sebelum ini dan sekarang menuju ke pemilihan Desember, ada nggak manuver-manuver? Kunjungan kan banyak, kunjungan angkatan laut yang nggak berkunjung karena berkunjungnya ke Laut Cina terus ke sana ke Natuna kan, nah itu. Jadi Anda mengakui bahwa Kasal ini kurang secara personal, tidak punya kemampuan lobby yang cukup baik gitu. Bukan tidak punya kemampuan lobby, memang dia mau ngomong apa kalau untuk itu kan profesional. Ini kan bisa ngomongin tripang apa kan? kayak gitu. Ya bisa ngomongin porang juga bisa porang. Kalau mau kan paling nanti biar kita harus mengamankan poros maritim kan, tapi berapa menit yang beliau tahu. 15 menit tadi kata Bang RR tadi kan. Jadi ya hal yang begini ini kenapa aturan sudah ada, main banyak kok jalan menuju ke Roma hanya untuk Pak Harto itu dulu banyak kasih contoh tata cara itu. Pergantian yang mulus yang membuat, jadi kalau tarik rambut di tepung itu tepung tidak bergerak. Dari Pak Harto itu banyak. Apa contohnya? Kasih dulu contoh. Ya. Contohnya kalau sekarang ya, kasih aja Pak Yudo 6 bulan habis itu ganti lagi kan selesai. Yang penting kan terpenuhi aspirasi ini ya. Sudah waktu tidak ada ukuran. Ampun gua. Waktu kan tidak diukur. Tidak ada aturan. Nggak ada masalah waktu. Dan itu akan dimaklumi. Oh ya. Tapi secara aturan terpenuhi. Mau disalahkan tidak bisa. Kan sudah. Nah, itu. Dan itu sering dilakukan Pak Harto dulu. Ketika beliau salah, ya sudah. Habis itu diganti. Kan tidak harus bahwa ini harus menjabat sampai pensiun. Nggak ada.
Oke. Nggak ada Nah. aturan itu. Oke, Pak. Jadi Anda melihat belum ada gerakan-gerakan yang kan artinya gini, di luar meritokrasi Wanjakti seperti Bang RR katakan, yang data udah lengkap Betul. nih kan enak milihnya. Tentunya gerakan-gerakan ini Iya, penting juga kopi kan. dulu di Bang, ada Iya. gitu-gitu kan juga kan Pak, ada kopi dan punya nih Pak, Arabica nih, Iya. dari ketinggian Iya kan. 2000 mdpl lah gitu kan Ah, ada saya bawa percakapan iya, gitu kan. Saya bawa ikan pari nih Pak. Harusnya kan bisa kayak gitu juga Iya, kan. apa? Ini Sriwijaya FC ini kita Iya. menangkan, nah bisa gitu. Ada nggak Pak Laksamana yang Anda lihat nih upaya-upaya untuk di luar ya upaya prosedural yang ada gitu. Cara-cara kultural ini. Nah itu dia Nah, setengah kamar ini Pak Laksamana nih. ya kan paling kunjungan ke DPR. Terus tadi membangun patung Bung Karno katanya. Lah Kasal mau bangun patung di mana, di laut? Nah, kan jadi seperti itu contohnya ya. Nama Ya, kapal kan. namanya orang Indonesia begitu kan ada kelasnya jatuh hati kan. Nama kapal kan. Karena kan ada kemarin terakhir kalau tidak salah Nah, Presiden itu kan Megawati Bung yang Karno. meresmikan KRI Bung Bung Karno Karno. baru. Biar satu bikin patung, satu kasih nama kapal kan imbang kan. Iya. Ya, Nah, artinya iya. bisa juga dong. Ya, Laksamana. itu kan ada di situ. Tapi kan ya sampai situ. Iya. Nah, ini menarik nih, Enggak menarik. selia itu kan. Enggak selia itu. Ya itu. Iya. Nah ini kan hal begitu sebenarnya tidak bagus. Kenapa? Karena aturannya sudah ada kok. Ya sudahlah, jalankanlah itu aturan dan itu tadi di tentara sekarang itu kesadaran menjalankan aturan itu sudah tumbuh. Jadi tanaman yang 19 tahun lalu, 20 tahun itu sudah tumbuh. Mereka sudah tidak pusing. Tapi ini ditarik-tarik lagi gitu kan, untuk masuk lagi ke wilayah itu. Wilayah politik yang harusnya Ya, tidak yang perlu sudah melakukan itu. selesai lah. Ya. Sudah. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang 82 itu kan jelas Panglima TNI dijabat secara bergantian, angkatan darat, laut, udara, darat, laut, udara. Disebut aturannya. Apa pergantiannya, perputarannya. Ini rezimnya Bang RR Nah, punya di kita legacy nih, ini ya. masih dibuka peluang Hmm. untuk ada intervensi presiden di situ. Kalau Undang-Undang 82 tidak ada intervensi. Darat, laut, udara, darat, laut, udara. Titik. Nah, sekarang dibuka peluang. Jadi kalau mau balik lagi ya balik lagi ke 82 itu. Darat, laut, udara, darat, laut, udara. Nah, Nah, itu. Ingin tambahkan, Udah mulai ada keberanian sedikit. udah mulai ngerasa dari kalah seru. awal kan kita ini kesadaran bahwa kita negara maritim itu dimulai waktu pemerintahan Gus Dur. Jangan semua fokus ke darat-darat aja gitu loh. Karena wilayah kita kan memang lebih luas di laut. Kita jangan hanya sibuk di darat, tapi juga laut itu. Itulah kenapa diangkat Menteri Kelautan pertama oleh Gus Dur, namanya Sarwono. Habis itu diganti siapa gitu. Yang kedua dirumuskan konsep tadi, jangan angkatan darat sentris. Ya, beda kalau negara lain, ya kan, negara-negara yang besar itu kekuatan angkatan lautnya Amerika sama Rusia sangat besar. Ya, bahkan marinirnya itu terkenal paling unggul kalau di Amerika dibandingin komando daripada angkatan darat. Jadi Gus Dur punya perspektif itu karena kita negara maritim, ya kan, kekuatan laut harus dibesarkan. Gangguan kita yang paling besar memang di laut nanti. Kenapa ya? Indonesia itu melewati 3 jalur utama strategis laut, satu Selat Malaka, Selat Lombok, sama apa namanya nih lewat Bitung sana ke utara, sama satu lagi dari bawah dari Flores ke atas. Ketiga jalur ini sangat menentukan perdamaian di dunia, sangat menentukan siapa yang punya pengaruh dan hegemoni. Nah, kita diberikan Tuhan luar biasa kepentingan strategis ini. Itulah kenapa Angkatan Laut perlu diberikan kesempatan. Tidak hanya fokus Army Center gitu loh. Nah, kesadaran itu kan udah mulai tumbuh dan dijamin dengan undang-undang itu harus ada pergantian. Jangan dikacauin lagi dong.
Ya, kalau di negara lain kan pemimpin yang nggak ngikut aturan, ya pasti digusur. Contohnya Boris Johnson kan, dia bikin peraturan nggak boleh pesta zaman COVID, dia pesta, akhirnya kan kegusur, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi aturannya udah jelas, ikutilah aturan itu. Dan yang kedua, sistem Wanjakti itu unggul kok. Kayak di seluruh dunia negara unggul ya kayak gitu, Wanjakti yang nentuin siapa nih yang paling baik. Karena mereka semua punya filenya, negatifnya, positifnya dan sebagainya. Presiden yang hebat itu ngandalin institusi yang memang kredibel di dalam memilih orang. Dan mohon maaf Mas Jokowi kemampuannya membaca, memilih orang payah gitu loh. Sehingga harus tergantung pada pembisik-pembisik kekuatan-kekuatan informal tadi. Terima kasih. Bang, tadi soal itu Bang, tadi akhirnya Abang bilang ada yang bikin patung, ada yang nama kapal gitu ya kan, maksudnya cara paten nih barang nih kan, kasih nama Ari, total Ari ya kita bikin aja 2 bulan dulu total Ari, kita ganti lagi nanti setelah itu total politik gitu misalnya Bang. Gimana Bang, RR melihatnya gimana nih? Ya saya juga appeal sama Mbak Mega. Memang Bung Karno tokoh pendiri Republik, ya pejuang kemerdekaan. Saya pengagum Bung Karno. Tapi juga jangan terlalu dikultus individukan. Apalagi kalau hanya slogan-slogan. Ya, kalau ajaran Soekarno dilaksanakan, kita akan jadi negara unggul kok. Ya, kita akan lebih mandiri dalam pangan, energi. Tapi ajaran Bung Karno sendiri tidak dilaksanakan, yang ada itu hanya slogan dan pengkultusan yang sifatnya hanya romantik historik. Ya, saya appeal sama Mbak Mega, cukuplah Bung Karno itu semua orang tahu jasanya. Yang penting ajaran-ajaran Bung Karno tentang Trisakti, kemandirian itu dilaksanakan supaya kita jadi negara hebat. Nah, petugas partai yang namanya Jokowi bisanya cuma pakai slogan Bung Karno doang, Trisakti, kebijakannya kagak gitu lah. Om Bobi langsung minum. Tapi jangan-jangan bukan Bu Mega yang mau kan Bang, ya kan, yang mau kan belum tentu Bu Mega loh, belum tentu kan appeal juga Bu Mega dengan. Bu Mega kan yang diundang di situ Bang. Iya, coba dulu Pak Yang Mulia anggota dewan nih. Iya. Melihat ya bagian Anda membereskan nih kan. Ya, yang ada 2 poin sih Bang Bobi. Pertama soal gerakan-gerakan informal tadi, ya itu penting untuk kita amati sekarang ya, karena ya kita menjunjung profesionalisme dari militer kita, tapi pertimbangan-pertimbangan politik, kedekatan politik, umbang-umbang pakai kasih nama kapal dengan cara yang rumit itu gitu, Bang, iya kan, misalnya kan ditafsirkan kayak gitu sama orang kan, itu bikin patung itu menjadi ukuran, padahal kan ukurannya profesionalisme gitu ya, kan. Wanjakti yang tadi Bang RR iya kan, katakan. itu pertama, hubungan informal yang bisa mengacaukan meritokrasi gitu. Yang kedua itu mungkin nggak yang kata Laksamana tadi, kenapa nggak dihapus aja bergantian tuh, kan itu ada di DPR juga domainnya untuk melakukan revisi undang-undang gitu misalnya. Ya, dan akhirnya mungkin pada secara politik di masa depan dan masa sekarang mungkin menyandar presiden itu sendiri kan, dengan pilihan-pilihan yang terbatas sekarang gitu Laksamana. Apa beratnya untuk mengganti kata bergantian itu gitu? Iya. Silakan Bang Bobi. Izin Laksamana Menko. Trade agak naik nih, izin. Jadi izin pertama mengenai fungsi legislatif terhadap pengawasan eksekutif dalam melaksanakan undang-undang. Izin Pak Menko kan udah sering bikin undang-undang. Pak Laksamana juga sepengetahuan saya Pak, di dalam undang-undang TNI itu frasanya adalah dapat bergiliran. Nah, kalau dalam undang-undang itu dalam interpretasi umum, kalau dapat dan tidak ada sanksinya kalau tidak melakukan, itu boleh iya boleh tidak. Jadi sebagai kami objektif sebagai DPR, ya kalau misalkan bukan suatu mandatori, karena kalau mandatori itu kalau tidak dilakukan ini berkonsekuensi ada
administratif, ini ada pidana, dan itu Kerugian adalah negara. satu hal yang istilahnya mandatori. Tetapi dalam frasa disebut di situ, jadi kami meyakini bahwa pilihan objektif itu kita tetap hormati. Tapi Dan kan dari ini eksekutif. menjaga pride tadi kalau kata Pak Sulaiman tadi penting. Nah, ini jawaban saya selanjutnya. Ya, ini yang paling Izin penting. lagi Pak Laksamana, Pak Menko. Ini mulai agak Ya. ini nih. Tinggi tensi. Tinggi Ya. tensi. Jadi dalam masa transisi di tahun 2019 sampai tahun 2020 itu kan Bapak Panglima dari Angkatan Udara itu bersama dengan pemerintah membuat RPJMN mengenai penguatan postur TNI. Nah, kita di sana di DPR itu kan kita sama-sama satu pandangan bahwa dengan segala keterbatasan ini, seperti contoh rekrutmen itu kan hampir 0%, sehingga tidak terlalu bertambah. Yang perlu ditingkatkan adalah readiness senjata, interoperability, dan juga mobility. Oleh karenanya waktu Panglima Pak Hadi itu ada pengembangan struktur sampai namanya Kogab Wilhan. Nah, Kogab Wilhan ini adalah TNI dalam organisasi kecil. Kenapa? Karena di situ tiap-tiap matra itu diintegrasikan menjadi satu. Nah, ini yang menjawab bahwa kami yakin dengan semakin profesionalnya dan meningkatnya tingkat interoperability, jadi kepemimpinan organisasi militer itu tidak berarti merepresentasikan satu matra yang tugasnya lagi banyak. Jadi semua itu sama saja. Misalkan kalau dilihat dari penting atau tidak, memang Angkatan Laut kalau yang diketahui umum memang ada untuk pengamanan Natuna. Tetapi Angkatan Udara itu harus menghadapi plan Jericho-nya Australia yang air supremacy, dan juga memastikan bahwa DCA besok dengan Singapura ini tinggi, dan makanya kenapa memilih pesawat dari Perancis, karena di sana ada AUKUS. Jadi kalau masalah penting itu juga penting. Lantas kalau Angkatan Darat, kalau pentingnya ya sampai saat ini adalah memastikan tidak ada okupasi militer seperti di Moro misalkan, atau seperti di Thailand Tengah yang sekarang sering digembar-gemborkan bahwa misalkan ada bagian negara kita tidak aman, padahal di situ kan ada tetap ada ground defense yang sangat kuat. Jadi tidak ada representasi bahwa panglima yang terjadi itu dari suatu matra itu melambangkan bahwa saat ini fokus itu adalah di matra ini. Misalnya tadi kata Bang R, laut nih lagi pertarungannya di laut, angga gitu juga gitu kami ya. yakini dengan adanya RPJMN tersebut, adanya pengembangan organisasi seperti Kogab Wilhan, adanya peningkatan interoperability, itu semua matra itu visinya sama dan sudah ada patokan-patokannya. Jadi kepemimpinan organisasi militer itu ya betul. Jadi secara objektif tiga-tiganya ini bisa. Tetapi kalau misalkan secara subjektif atau kedekatan ya kalau dibilang enggak ya enggak juga lah, pastilah ada subjektivitas itu ada. Tetapi kalau kami melihat ini masih tahap-tahap wajar. Yang satu bikin patung, yang satu bikin apa yang tadi baru sampaikan kapal, kalau yang satu ke pesantren juga, yang satu juga pesantren, ya masih oke-oke saja lah. Pasti tidak ada persaingan yang membahayakan, tidak ada pengerahan organisasi untuk melakukan penekanan publik untuk menjadikan, nah menurut kita selama masih ini ya kompetisi biasa-biasa saja lah. Festif ya terserah lah ya. Nah, itu masih oke lah. karnaval festival ya. Itu oke. Nah jadi kami melihat bahwa secara objektif presiden tidak dibebani oleh keharusan untuk memilih atau preferensi matra, itu tidak ada. Dan kedua bahwa dengan semakin profesionalnya TNI dengan hal-hal tersebut, ada pengembangan organisasi, kebiasaan untuk memulai interoperability itu. Jadi mereka bukan berarti ada yang lebih penting, semuanya penting. Nah, oke, yang menarik itu. Laksamana, langsung. Tapi jangan saya Udah. jangan didubeskan dulu Pak. Jadi Artinya suruh pensiun Bapak saya dari nggak boleh ikut pemilu. ini kan membuktikan. Target. Jadi ini membuktikan tadi kan bilang bahwa ketiga itu kan sama mereka. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih hebat, sama. Karena sama itu, maka di depan presiden sama, ya sudah ndak usah ada pilihan, dibuat aja berputar secara tetap karena sama. Kalau dia begitu ada pilihan, maka ketika memilih pasti memilih ada kelebihan. Tidak mungkin orang memilih tidak ada kelebihan. Kalau tidak ada kelebihan, ya sudah diputar aja sama.
Itu sudah terjadi di Undang-Undang 82. Kan dapat bergiliran tadi katanya Pak. Justru itu ketika Laksamana. dibuat dapat bergiliran berarti tidak bisa juga tidak bergiliran kan? Nah, pertanyaannya mengapa tidak bergiliran? Artinya kan ada pilihan. Pilihannya sebelumnya kan bergiliran juga bergiliran tapi tidak tetap. Darat, laut, udara, darat, laut, darat, udara. Ini darat, darat, udara, darat. Mau darat lagi. Nah, memang tidak bergiliran. Tetapi dampak dari itu, nah ini kita bicara dampak. Bicara dampak, keluar memang tidak kelihatan, tapi ke dalam. Nah nih, ke dalam ya karena ada pilihan ini yang pride, lagi-lagi pride. Agak susah ini pride ini Pak. Pride Iya. itu susah. Orang kan dalam ini sambil guyon kok nggak kepilih Bapak. Gimana ini? Pasti sekarang Kasal itu sedang pusing kepalanya. Mau datang pesta kawin kemana? Calon panglima atau bagaimana ini? Iya kan? Itu sudah begitu. Nah, jadi kalau memang mau itu jalan, itu ada caranya. Dan Pak Harto sudah kasih contoh bagus zaman dulu itu, supaya pergantian itu tidak menggoncangkan. Itu ada jalannya. Karena itu saya bilang tadi, kan tidak ada aturannya. Dia harus 3 bulan, harus 4 bulan. Harus tahun, kan enggak ada. Oh, berarti Nah, Pak- ini bisa dimainkan. Ya. Ini kan bisa dimainkan. Ya kasih 6-7 bulan ganti lagi kan bisa beres. Berarti- everybody happy. berarti- Sudah panglima sudah enggak ditanya berapa lama. Iya. Ini kan itu. Kalau sekarang belok kanan, hati ini apa? Hati peri belok kanan ini kan. Nah, itu ada istilah apa Laksamana tuh. Lah, Belok iya. kanan hati perih katanya. Karena ini Istilah pelaut. inilah fakta yang harus disampaikan. Iya. Karena apa? Karena ada pilihan tadi. Kalau tidak ada pilihan itu udah biarin aja. Tapi gini Laksamana, seperti dikatakan Pak Bobi bahwa ya sekarang kan profesionalitasnya yang tadi dimulai oleh zamannya Presiden Wahid ya. Kita yang memanen sekarang sudah Tidak profesional dan tadi Tidak salah. dari RPJMN gitu misalnya ya Tidak semua salah. penting Laksamana. Justru Udara semua juga penting, ground defense juga penting. Sama. Dan memang kita bilang semua sama pentingnya. Itulah sebabnya Bu Mega sudah kasih contoh. Darat, laut, udara. Pak SBY lain lagi modelnya. Darat, laut, darat, udara. Dia darat lebih banyak. Tapi tetap aja itu pola itu ada. Lalu sekarang ini kan dari darat itu sudah harap-harap itu ke laut apa? Ke darat lagi. Dari darat mau ke laut, enggak udara lagi. Nah dari udara apa ke laut, enggak darat lagi. Nah ini kemana? Oke. Nah kenapa? Ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan, lain masalah ya udah memang itu sama. Tapi ketika ada pilihan, itu yang membuat problem. Sekecil apapun itu namanya problem. Tapi Laksamana tadi kalau mengikuti Bapak Calon dubes menurut RR ya. orang target men lu gitu. Iya, target main lu nih Bang. Tolong jangan dubes dulu Bang. Jangan didubes kan Iya. sama kita ini. Ya kan? Nah, kalau kata Pak Menlu ini kan apa tadi ada problem gitu ya dalam hal kompetisinya masih fair kok sampai sekarang. Dalam fungsi pengawasan dilihat masih fair. Kira-kira di titik mana kompetisi fair nih bisa belok kanan hati perih itu loh. Ya memang kelihatan kan fair mereka melaksanakan tugas sendiri-sendiri. Kan kelihatan. Tapi nanti dalam pelaksanaan tugas kalau dia meng-attract mencari perhatian, nah ini. Ingat itu Udah mulai caper ini ya. kan pernah yang minyak yang ditahan di Medan itu. Langsung tanteng. Hah, Ya. yang mana itu? Ada pernah tuh Ada, Laksamana? kan ada. Itu minyak goreng yang ditahan di Medan itu. Kan Itu- ditahan aja. Itu operasi itu. Itu memang perintah presiden suruh tahan ya, ditahan aja terus sama ya. Oh. Nah itu. Walaupun itu perintah itu keluar. Iya. Tapi Laksamana ya untuk struktur hierarki organisasi ini kan kemauannya presiden panglima tertinggi angkatan Ya, perang. betul, tidak salah. Memang dia panglima tertinggi, tapi kan sudah diatur. Makanya tadi pilihannya mau mengikuti aturan atau tidak ada aturan sekalian. Kalau tidak ada aturan, betul-betul semua prerogatif di tangan presiden, itu lebih bagus. Ya. Dia sudah tidak ada harapan
dan pertanyaan orang tidak dianggap ini menyinggung. Sekarang kan selalu Pak Kasal jadi panglima enggak? Kan ini Apalagi di meja VIP kawinan ini ya. Apalagi di situ semua ini. Kalau tidak itu kenapa muncul Sambil antre pertanyaan kami itu? guling ini kan. Pertanyaan itu muncul karena itu tadi dapat itu. Coba tidak ada kata dapat. Itu no problem. Itu lengkuas kegigit pun di dalam rendang tuh gak kerasa itu bos. Iya kan karena datanya ini kan. Dan bukan hanya Kasal. Iya. Nanti antar kelasi dengan beratu di bawah. Kasal piye? Tadi panglima apa orang katanya. Apa yang ajudan-ajudan ini Pak ya? Apalagi ajudan ini kan. Kapan pindah Mabes Anda katanya kan. Ini aku bisa ke Mabes TNI enggak? Ini para ajudan kan. Pasti mereka. Jadi kadang-kadang profesionalitas seperti tadi kata Pak Menlu tadi itu di atas kertas iya profesional makin Betul, profesional tidak tapi salah. di bawah itu betul. hati ini urusannya agak beda ya. Itu Laksamana terjadi ya. karena hanya satu kata, hanya gara-gara kata dapat bergantian. Iya. Jadi ngarep. Itu akibatnya yang lain. Ditanyain kalau kau Kalau gini yang dosa Bang RR ini. Harusnya bikin undang-undang bos dulu. Sebenarnya boleh, Iya. tapi kata dapat itu dicabut. Langsung aja bergantian. Ini udah kita minta tanggung jawab sama Kalau Bang RR itu lah. bergantian sesuai ya Pak Bobby tadi, ya pasti dia akan berputar berotasi dengan baik. Iya. Tapi gara-gara ada kata dapat, nah ini itu troublemaker-nya itu. Itu. Cobalah tanggung jawab lu Bang RR. Nah, itu. Abang nih ternyata biang keladinya abang nih zaman dulu nih. Budi. Ini Bang ini udah cocok Menlu belum Bang? Udah paten ya Bang. Kelasnya udah main lu. Gue jangan didubeskan. Sama mau Peter Gonta nanti kalau dubes. Siap. Yang penting kan begini, the true test of leadership itu in crisis, bukan in normal time. Kalau normal time, anybody bisa lah jadi ini, jadi itu. Tapi pada saat kritis, betul-betul perlu leader yang hebat. Ya, nah, kita kan mesti SWOT dong, apa sih ancaman kita hari ini? Ancaman kita secara regional, secara territorial integrity adalah memang di Laut Cina Selatan. Ya, kemungkinan ada konflik juga Taiwan, Tiongkok sama Taiwan. Itu pasti implikasinya sangat luas. Nah, oleh karena itu memang tepat kali ini panglimanya dari Angkatan Laut. Memang udah jatahnya kok. Jangan lagi lah diganggu, dipotong. Ya, dan tadi Pak Lonto udah kasih solusi kan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa apa gitu. Bisa Jadi 6 bulan tadi kata. jangan terlalu sadis gitu. Yang penting kalau kawinan gak ditanyain lagi. gitu ya. Yang penting kan menjabat. Iya, ini pas lagi antri kambing guling ini loh Bang di kawinan hanya ini. jabatan lama. Colek nih. Yang ditanyain gak hanya Pak Kasal kan, ajudan-ajudan sama yang ini ring-ring satu ditanyain semua tuh pasti Bos kan. ente lewat lagi nih ya. Ya bahasa gitu Bang. Iya kan. Dilengkap lagi bro. Hati nih Hati Bang panas, masalahnya. Bang. Belok kanan hati panas ini. Nah, tapi selain penggantian Panglima tadi, ya menurut saya memang jatahnya Angkatan Laut karena tantangan kita. Yang paling penting itu kita harus kembali tingkatkan profesionalisme dalam di tentara. Karena profesionalisme itu tidak hanya rely sama alat loh. Ya, karena kadang-kadang ada yang pikir kan kalau alat kita modernisasi, kita nih profesional. Justru akhirnya yang menentukan kan manusianya. Dan itu kenapa profesionalisme di TNI kita harus ditingkatkan dengan betul-betul seleksi, rekrutmen, seleksi, dan promosi itu betul-betul kompetitif. Sehingga yang terbaik yang nongol. Ya, dan yang kedua, TNI sih namanya bagus karena tidak duifungsi. Ya, kita mesti benahin polisi supaya jangan multifungsi. Nah, tapi itu juga berlaku tidak hanya di kehidupan militer, tapi juga sipil.
selama pemilihan kepemimpinan ini oligopolistik, ya pakai threshold, yang dapat ini pemimpin pencitraan dan abal-abal doang. Padahal tantangan kita makin lama makin kompleks. Perlu pemilihan kepemimpinan yang semakin kompetitif sehingga kita dapat pemimpin bagus level bupati, gubernur, presiden. Kalau nggak Indonesia ya negara abal-abal aja terus nggak dianggap sebetulnya. Ya, jadi TNI udah bagus, kita lanjutkan. Dan yang kedua, polisi kita mesti benahin. Yang ketiga, pimpinan nasional juga harus lebih kompetitif. Oke, Bang, yang terakhir nih, Bang. Oke, itu closing statement dari Bang Era, tapi gue mau nambahin terakhir di situasi terkini. Kan Panglima TNI yang tadi Desember sudah akan purna tugas gitu, Bang ya. Ini kan juga banyak disebut-sebut sebagai masuk dalam, tadi kan Abang bilang bursa kepemimpinan nasional nih. Nah, gimana peluang barangnya nih, Bang? Panglima TNI ini dalam percaturan untuk melanjutkan pengabdiannya lah. Nah, itulah bahasa yang Saya kira agak sih menluistik. masih banyak opsi ya. Kalau nggak salah baca sih bentar lagi kan akan ada reshuffle nih. Nah, kasih mic dekat dulu, Bang, dikit. Ya, Ini agak penting infonya nih, Bang. Apa? Ya. Bang, diulang lagi. Iya, katanya sih bakal ada reshuffle, terutama yang dari Nasdem. Ya ada slot lah buat mantan Panglima satu kan. Dan seterusnya. Mantan Nasdem ini agak serius deh, Bang. Iya, Bang. Enggak, tapi apa peluang Panglima TNI ini dalam percaturan ini bisa jadi underdog, Bang? Selain tentunya Dr. Riza Ramli ini ya, gimana, Bang? Saya kira sih, saya lebih setuju seandainya pemilihannya betul-betul kompetitif, tidak ada threshold. Semua partai yang ikut pemilu berhak mengajukan pasangan calon-calon seperti di Undang-Undang Dasar. Maka mantan Panglima ya, belum mantan kan, punya kesempatan untuk maju, untuk menawarkan idenya. Siapapun yang bagus punya kesempatan untuk maju di dalam pemilihan kepemimpinan nasional. Melihat peta sekarang susah atau mulus justru, Bang? Dia sosok yang dibutuhkan untuk memecah kebekuan politik ini, Bang. Dan tantangan ke depan juga tentunya gitu. Betul. Saya lihat sih orangnya lumayan, ya kan, profesional, dan yang kedua punya kesempatan baik di dalam kabinet maupun di dalam kompetisi pimpinan nasional. Oke. Mantap juga Gus Romli kan. Iya, dari tadi abang udah bukan Menlu lagi. Enggak, itu udah Perdana Menteri tadi diplomasinya, Bang. Tadi itu udah level guru bangsa, Bos. Bagian bakupuk biasa Intel ini yang biasa tenang aja nggak tenang hari ini. Intel extrovert ya. Iya. Coba yang mulia Pak Menlu silakan. Ini menanggapi closing statement dan menanggapi aspirasi ini saatnya laut. Kira-kira obrolan hari ini nih di rapat-rapat kesebut nggak itu Pak Bobi? Ya silakan Pak Bobi. Atau memang ada arahan dan instruksi dari atas gitu? Atau mungkin nggak suara arus bawah seperti Pak Laksamana ini menjadi sebuah agenda di dalam rapat jelang pemilihan Panglima ini nanti? Silakan. Jadi kalau saya bisa menyampaikan secara objektif bahwa semua kepala staf itu memiliki peluang yang sama secara objektif. Yang paling utama nanti karena ini kan kita itu bukan assessment test tapi fit dan proper. Kalau assessment test itu kan dia harus memiliki kualifikasi A, B, C, D. Tetapi kalau fit proper itu kan kelayakan. Salah satu kelayakan yang kita akan lihat dari jejak rekam adalah Panglima TNI itu harus orangnya decisif. Betul yang disampaikan tadi Pak Menko bahwa utamanya itu kalau bagaimana menangani dia krisis. Nah krisis itu kan seperti naik pesawat. Dia harus tiap 6 bulan itu pilot walaupun udah biasa terbang tapi dia harus cek kalau lagi emergency tangan berapa banyak ke kanan ke kiri dalam waktu berapa detik. Nah ini kan semuanya ini decisif. Semuanya pernah melewati masa kritis. Pak Yudo sangat baik waktu lagi menangani kejadian kecelakaan misalkan kapal selamnya. Pak Kasat juga bisa melakukan hal yang decisif terhadap beberapa kejadian-kejadian sampai misalkan yang di Papua terakhir atau dia sangat tegas melakukan
hukuman terhadap anggotanya yang melakukan kejahatan luar biasa. Lantas di Angkatan Udara pun semuanya juga ada contoh-contohnya. Nah ini yang membuat kita nantinya sebagai yang nanti mungkin ditugaskan oleh Bamus, kan kalau Bamus itu ya bisa aja dia Komisi 1 harusnya, tetapi kalau kiranya ada hal yang penting dia memberikan tugas kepada yang lain juga mungkin bisa juga. Nah ini yang kita masih menunggu siapapun pilihan presiden, kita yakin minimal sumber-sumbernya sekarang kita yakini semuanya baik. Walaupun secara subjektif ya betul, tadi saya juga sepakat mungkin saatnya dari Angkatan Laut ya, karena kalau tidak berarti dalam presidensi ini tidak ada, tapi itu kan secara subjektif. Dan sekali lagi tidak ada keharusan dan kewajiban dari Bapak Presiden untuk memilih matra mana, karena itu tadi secara undang-undang itu kan tidak ada sanksinya. Kalau tidak ada sanksinya, normanya itu ya tidak wajib berarti. Kalau tidak mandatori tadi tidak ya. mandatori. Kalau Pak Bobi secara subjektif tadi ini saatnya laut juga setuju nih Pak. Ini kita nggak mengarahkan ya. Enggak. Enggak, kalau secara takutnya kita secara subjektif ya itu kan kalau misalkan walaupun bisa juga tahun depan kalau lihat dari tiga-tiganya ini tahun depan itu pasti kan ada pergantian sekali lagi juga. Oh. Karena kan umur-umurnya kan udah pada Pak Yudo akan pensiun kapan Pak? Pak Yudo misalnya kalau Pak Yudo tahun depan juga. Oh tetap berarti ya. Tahun depan Pak Dudung juga malah lebih cepat bulan November. Oh dulu November Pak Dudung. kapan? 2023. Oh 2023 Oh, Pak sama. Dudung. jadi pasti pada saat pemilu pasti ini ya. akan ada panglima baru juga. Saat pemilu. Ya, sesaat sebelum Ada hal-hal yang pemilu. bisa nggak kayak kalau tidak salah dulu Pak Endriantono tuh sempat diperpanjang ya Pak Laksamana ya. Zaman itu ya di extension gitu kan setelah Pak Riamiza Triakudu suratnya kemudian dikembalikan atau dicabut kembali. Nah hal-hal yang extraordinary apa yang bisa terjadi gitu? Sampai Pak saat Menlo. ini sih kami masih meyakini bahwa Presiden memiliki rencana yang ya cukup bisa membuat tidak banyak dinamika lah, apalagi kan kita baru pertama kalinya besok tahun 2024 itu ada perhelatan sangat besar, pilkadanya juga dari ratusan kabupaten kota dalam tahun yang sama. Nah itu saya rasa siapapun pilihan panglima saat ini utamanya yang kita lihat itu tadi hierarki, dia decisif, lantas yang paling utama tidak ada suatu matra yang lebih penting dibanding yang lain. Jadi siapapun pilihan presiden karena sumbernya sudah jelas dari tiga ini, kami yakin pasti itu yang terbaik lah. Ya, karena nggak mungkin jadi kepala staf kalau nggak baik gitu kan itu udah dari situ jadi Tapi ya barang nih bagus semua. Tapi ya itu tadi Izin gue mau pindah sebelah Pak Laksamana dulu karena kita mau main gitar lagi di sini. Oh ya, mainkan. Ya, oke. Kita serahkan senandung kepada closing. Oh ya belum. Jadi mau apa lagi nih, kan tadi sudah kesimpulan. Kesimpulan. Ya. Jadi dalam menghadapi kasus ini ya, kalau saya sependapat dengan Pak Bobi dengan Pak Rizal bahwa kesepakatan yang sudah disepakati mari kita jalankan. Semangat yang mendasari kesepakatan itu mari kita laksanakan. Wah, mantap. Itu saja. Oke, mainkan kasih. Ya. Ya, kasih gitar buat Laksamana dulu. Mainkan. Bentar. Ya. Kita oke. sambut Laksamana Sulaiman Ponto. Biar tahu pelaut itu seperti apa. Ya. Nah, siapa bilang pelaut mata keranjang, masal bastong lepas tali lepas tinta. Siapa bilang pelaut batu nangan, jangan percaya mulut rica-rica. Sobalayar sampai ke ujung dunia, banyak doi baroya habis percuma. Orang bilang pelaut obral cinta, dom
so kosong, baru ingat rumah. Mana jongan ape cinta, mana jongan ape sungka, so semua kita pe punya, ngana so minta. Kita balik ngana so lain, kita balik ngana so kawin. Cikar kanan, faya con Dios, cari lain. Cikar kanan, faya con Dios, cari lain. Ya itulah pelaut. Oke. Siapa bilang pelaut angkatan Cek, darat? cek. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Iya, Sampai jumpa. Tetap Sampai bersama. jumpa. Cek. Oke.